SMS boleh, di apa-apain boleh lah, pokoknya dihubungi, disapa. Yang penting disapa, yang penting dia tahu kita ada, yang penting dia kenal kita. Bisa disapa, bisa juga misalnya tanya ke sponsornya, udah kamu ajarin apa? Gitu. Intinya adalah memastikan duplikasinya berjalan. Apalagi kalau saya mulai dari SM itu sudah bikin materi-materi training. Jadi kalau saya datang training gitu, nggak saya cuma gak lihat, nggak seperti itu. Kalau saya datang training, saya catat, saya bikin materi training, saya kasih ke jaringan. Yang pintar, kalau kita mau jaringan bagus, jangan kita sendiri yang pintar ya. Ya emang nggak bisa nggak bisa lega kita melihatnya orang lain duduk santai begini, kitanya harus begini, kita harus foto, harus apa. Tapi ya memang harus begitu gitu, karena di sini hitungannya teman-teman lagi kerja. Pokoknya lagi refreshing ya, lagi kerja ya, bukan main-main gitu. Terus apalagi biasanya saya Facebook, tapi harus terperinci ngapain. Bukan Facebook ngapain. Biasanya saya komenin yang masih di personal group. Kalau dia nulis sesuatu, nulis satu, saya komen. Downloadnya kan banyak, berapa ribu mbak di komen semua? Enggak. Yang misalnya manajer kita yang masih di personal group gitu misalnya, atau yang baru gabung, yang baru nulis status pertama kali gitu, komenin, jangan cuma di like, di komen. Apalagi ya itu udah makan waktu sih ya. Kadang juga baca buku gitu, baca bukunya dirangkum, dibikin training, dikasih ke jaringan, atau kita diskusi di grup manajer, diskusi di grup personal group, itu juga kerja namanya. Jadi di-plot gitu waktunya, sejam misalnya buat jalan-jalan di Facebook, siapa yang harus kita kunjungi, orang-orang tertentu. Nanti kita nyasar ke siapa, kita klik lagi temannya, posting masakan apa tuh rasanya, baik uang waktunya gitu ya. Gitu ya mbak, kira-kira gitu. Masing-masing pasti mbak tahu deh, yang ditulis aja misalnya, saya harus ngerjain ini, nanti bikin gitu. Waktu 12 jam dari jam 1 sampai jam 12 kasih tanda panah. Jam 7 sampai jam 8 saya harus ngerjain yang ini. Jam ini sampai ini saya ini. Misalnya ada satu hari khusus. Kalau hari Jumat itu, kalau jaringan saya prospecting day. Jadi semua training libur prospek. Mau online kayak, mau offline kayak, mau kemana kayak, pokoknya hari Jumat teman-teman fokus. Acaranya kita pokoknya seharian prospek. Gak ada webinar, gak ada interview, gak ada apa-apa. Gitu ya mbak. Oke, jadi sebenarnya itu yang 12 jam Mbak Yulia berarti sudah prepare apa yang mau dikerjakan, benar ya? Oke, jadi intinya gitu ibu-ibu. Kalau Mbak Yulia ini kalau satu hari sudah punya jam terbangnya, itu nggak depan laptop lah mikir apa ya ini ya. Nah itu habis 12 jam sore gitu ya. Jadi bukan bengongnya total 12 jam, tapi efektivitasnya. Baik, pertanyaan kedua. Mbak Yulia, sebenarnya sama sih kayak barusan ya. Emang itu ya, kadang-kadang kita tuh lambat kerja tuh lamanya di situ, kan ngapain aja gitu ya. Itu sama sih mbak, pertanyaannya udah jawab. Pertanyaannya udah ya, baik kan mau apa? Apa sih kalimat sakti yang bisa kita, mungkin setiap orang punya beda-beda ya, cuman kayaknya tuh ada kalimat-kalimat yang sometimes bisa bikin orang jok gitu loh. Oh, ada nggak sih yang bisa di-share? Oke, kita cari ilmu atau juru sakti nih ceritanya ya. Ada nggak sih mbak? Jurusan sakti dalam hal apa misalnya? Ya misalnya aktif menunjukkan yang aktif gitu. Ada sebagai seperti apa sih, misalkan apa kita tunjukkan prestasi kita di situ. Ini loh saya begini, tapi abang kan jangan ditakut-takut juga. Oke, dalam aktivasi kira-kira ada ilmu sakti, juru sakti, bahasa sakti, mungkin? Mbak Yulia? Apa ya? Nah, HP itu di mana? Oke, baik. Keluarin rumusnya, jurusnya, ya. Saya juga nggak tahu nih, kira-kira dari anda semua kira-kira punya bahasa sakti itu atau tidak ya? Saya orangnya jujur, jadi kalau ditanya dijawab. Tuh ya.
Didiknya jujur ya Mbak ya. Kita nyari Kira-kira ngidupin yang males-malesan gitu ya. Ngobrolnya gimana? Ini misalnya orang ini lama gitu gak aktif, hilang gitu entah kemana. Dia tuh kok tapi kalau di nggak balas gitu. Nanyanya begini, sok santai aja. Halo Putri, HP-nya rusak ya? Jangan ditanya, kamu kemana aja, ngilang, nggak pernah nongol, downloadmu tuh urusannya. Jangan. Halo Putri, kan berbaik sangka ya. HP-nya rusak ya? Atau WA-nya ke delete atau gimana? Dia jawab, halo Eyang. Dia dipanggilnya Eyang. Dia jawab, entah rusak enggak ya. Dia jawabnya, kemarin sempat rusak BB-nya, sekarang udah bisa lagi. Jadi dia tidak kehilangan muka, ya. Dia tidak malu. Ya mungkin rusak, mungkin emang dia kabur, nggak tahu ya. Nanya lagi, ini karena rumahnya dekat. Ah kamu gitu, nggak pernah main ke rumah lagi. Dia jawab lagi, iya maaf ya, aku lama gak ada kabar-kabarin. Nah dari situ dia selanjutnya pasti Sabtu masih masuk kerja nggak? Masih masuk. Aku mau ajak kamu training. Ya aku masih masuk. Aku sebenarnya mau. Nah dia kan udah mulai ikut lagi kan. Tanggal 7 ya ikut ya. Itu kan hari Minggu. Bawa prospek boleh kok. Oke, kalau Minggu aku nggak kerja, ikut ya. Iya ikut. Tanya lagi misalnya, kamu kok belum rekrut, kenapa? Apa ada yang gak serk sama bisnis ini apa gimana? Jawab lagi, bukan gak serk ya, tapi masalahnya sama aku sendiri. Aku belajarnya kelamaan. Jawab lagi, nah bisnis ini tuh pahamnya kalau emang kita praktek. Ya. Pahamnya kalau kita praktek. Nah saya bilang gitu. Dia bilang, iya sebenarnya sudah diajarin sih sama Eyang sama Bunda tuh sponsornya. Aku udah yakin sih sebenarnya bisa dapat rezeki dari sini, tapi aku aja yang males-malesan. Oke, jadi intinya gak ada spesifik kalimat bahasa yang khusus. Gak ada sih kata-kata sakti itu gak ada, tapi jangan menyalahkan orang gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin dia sakit, mungkin dia apa, jangan langsung ditembak. Kamu menyalahi inilah, kita kan nggak ada ikatan kerja ya. Jadi kita ngomongin sense aja ya, namanya bisnis manusia, gitu ya. Jadi ibu-ibu gitu ya, kebetulan banyak ibu-ibu dan ada bapak-bapak di sini. Maksudnya di sini adalah kita ini bolak-balik. Nah, saya sudah aktifasi juga dari sejumlah yang tidak aktif, yang membalas mungkin gak nyampe 10%. Kenapa ya? Kalau saya cara kerjanya itu begini, perlakukan orang itu sesuai dengan levelnya. Kalau saya rekrut orang misalnya ya, rekrut orang itu kayak kita jadi guru TK gitu. Anak TK tuh maunya sendiri. Atau kayak kita punya anak kecil misalnya. Anak kecil itu, saya punya anak umur 2 tahun itu ya mulai bisa bandel gitu. Suruh makan nggak mau makan, suruh makan sayur nggak mau. Kalau dia lihat di piring ada sesuatu yang berwarna hijau, dia udah enggak. Gimana kalau kita punya anak yang nggak mau makan sayur, anaknya masih kecil, diomelin nggak bisa, kalau diomelin mungkin dia banting aja tuh piringnya, kamu makan, udah dia banting, dia pergi main ke tetangga, nah tambah ini lagi. Perlakukan orang sesuai dengan levelnya. Kalau masih 3%, 6%, turutin apa maunya apa. Misalnya kita punya kriteria konsultan 3% harus bisa orifas misalnya, harus bisa ambil orderan sendiri. Dia bilang, aku nggak mau. Kita harus gimana? Karena dia 3% ya, atau 0%. Iya nggak apa-apa, nggak keorifas. Yang penting tetap rekrut, yang penting tetap cari order, ya. 6% dia masih nggak mau ke orifas, nggak apa-apa.
Kalau sudah manajer, diulang. Sesuai dengan levelnya gitu. Jadi awal-awal itu turutin aja gitu. Saya nggak mau ini, nggak mau itu. Awas ya nanti kalau saya disuruh training saya ogah pokoknya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tetap cari order sama tetap rekrut, ajakin orang gabung ya. Nanti dari yang dia ajak itu kita bisa cari satu-satu apakah ada kortip di situ. Gitu. Sesuai dengan umurnya. Kalau dia sudah manajer, misalnya kita bikin kriteria. Kalau sudah manajer, misalnya ya, apa ya? Adain misalnya bikin grup BB group sendiri. Kalau sudah manajer, dia harus nurut karena sudah manajer. Caranya gimana supaya dia nurut? Ajak ke event misalnya. Saya tuh paling efektif untuk membuat seseorang dari non-kortip, dari yang misalnya meremehkan jadi kortip itu caranya ajak ke event. Nanti dia akan lihat, nanti dia akan ngerti sendiri bahwa ini bisnisnya beneran. Kalau dia sudah diajak ke event, dia tahu bisnis ini emang bener-bener, biasanya dia pasti akan nurut. Gitu. Kalau Mbak sudah director harus punya sistem, nggak bisa lagi ngomong satu persatu ke semua orang. Kalau saya tadi bilang saya ngomongnya begini, menyapa begini, itu salah satu kegiatan. Tapi di belakang itu saya punya sistem. Sistemnya apa? Ada training hari ini sampai hari ini gitu, Senin sampai Kamis misalnya. Ada OM sebulan sekali, ada ini, itu harus terjadwal dan terencana. Kalau Mbak sudah director tidak boleh itu spontan. Besok bikin training, besok beauty demo gitu. Nulis bikin training nanti aku posting jam 4 sore. Nggak boleh begitu. Tapi di awal bulan kita sudah harus punya. Hari Senin training ini, Selasa ini sampai sebulan ini kita harus ngapain? Itu sudah harus punya. Itu dipersiapkan sebulan sebelumnya. Jadi walaupun kita sibuk ngobrol satu persatu dengan orang kayak yang tadi saya ajarin, tapi di belakang ini sistem ini jalan. Orang yang sedang tidak kita ajak ngobrol, dia tetap bisa belajar. Kalau kita fokus di kaki ini yang ditinggal drop misalnya, artinya mereka hanya dapat ilmu dari omongan kita saja. Ada nggak Mbak sistemnya?